وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirun, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah Fakir Kaku Hakim untuk mengajak diri saya pribadi dan kita semua agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Serta meningkatkan kualitas ketakwaan tersebut hanya setiap saat serta menjauhi hal-hal yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan agama, sehingga masuk kelompok orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini mengangkat judul tema kita pada hari ini adalah sifat-sifat antaranya pendusta agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu adalah inilah orang-orang yang menghardi anak yatim dan tidak mengajarkannya, menganjurkannya dan memberikannya, antaranya makan, sandang, pakaian dan miskin, semua sandang mereka. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang bertaubat, diantaranya berbuat riya dengan diantara tidak mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dan menolong diantaranya dugaan barang berguna maupun berbagi dengan anak yatim. Quran surah Al-Maun 1 dan 7. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah. Pada ayat di atas Allah menjelaskan kepada kita yaitu siapakah yang mendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agamanya Allah? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutarakan pertanyaan kepada nabinya tentang orang-orang yang mendustakan agama. Pertanyaannya yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah orang-orang yang memberikan pelajaran kepada diantaranya ingin belajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah menjawab setelah pertanyaan itu diajukan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya jawaban dari pertanyaannya sendiri. Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim, bahwa ciri orang-orang yang mendustakan agama Allah itu adalah yang pertama mereka yang menolak dan menghardi anak yatim dan sungkan untuk berbagi kepada orang miskin dan berbuat sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim tersebut. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah. Dan sepatutnya kita renungkan bagaimana kita lihat di medsos maupun dunia sosial yang sudah marak sehari-hari. Sudah hampir 1 bulan perperangan diantaranya Palestina dengan Israel. Diantaranya banyak anak-anak, janda dan anak-anak menjadi yatim piatu. Mereka rela berkorban, bahkan suami-suami mereka itu rela berperang. Mereka mati syahid dan mati syuhada. Dan mereka tertinggal dari orang tuanya. Mereka tidak berguna dan tidak mempunyai ayah dan ibu, bahkan mereka yatim piatu. Maka sudah sepatutnya kita mengulurkan tangan kita, jelaskan tangan kita diantaranya punya hartawan,
maupun buat sumbangsi donasi kita untuk membantu saudara-saudara kita sesama Islam, sesama Muslim, sesama seakidah, di antaranya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Para hadirin, para hadirun jemaah rahimakumullah, mari kita sejenak merenungkan nasib anak-anak yatim tersebut. Anak yatim piatu, mari kita tanya hati nurani masing-masing bagaimana rasanya jika kita ditinggalkan ayah dan ibu. Itu terjadi pada diri kita atau terjadi kepada putra-putri kita. Tak berdosakah jika kita hanya menutup mata menyaksikan keadaan ini yang sudah sepatutnya setiap hari kita lihat, maka anak-anak yatim piatu tersebut terapung-apung dalam gelombang kesedihan, bahkan dihantui di antaranya hujatan daripada granat daripada Yahudi, orang-orang Zionis, dan kesedihan tenggelam dalam lautan beratan air mata. Mereka yang bersedih dan mereka tidak memiliki rasa takut kembali. Hanya mereka tahu itu adalah dengan kalimat mereka yang tegakkan, kalimat adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takutlah kita di antara yang termasuk daripada orang-orang yang mengucap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirun, jemaah rahimakumullah. Jangan saudara-saudaraku, jangan biarkan mereka, mari kita raih tangan mereka. Kita angkat mereka dari jurang yang mendukung, yang mengungkung mereka. Mari kita tepatkan mereka di dalam diantaranya kehasanah, yaitu sanubari kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatama ka'ana nainil fil jannati wa asaran nabiyyu bi asabi'ain." Di antaranya aku bersama orang-orang yang melihara anak yatim di dalam surga, sembari beliau menggerakkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah. Adapun pendusta agama Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah mereka yang akan berbagi dengan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Di antaranya mereka yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin, juga melarang orang-orang lain untuk memberikan bantuan kepada mereka. Pada ayat ini tersimpul pesan bahwa jika tidak mampu membantu orang yang membutuhkan, maka hendaklah mengarahkan orang yang mampu untuk membantu dan membutuhkan. Baginda Rasulullah SAW pernah berkata, di antara barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala yang ia laksanakan. Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Di antaranya ayat lanjutannya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang memiliki sifat seperti di atas bisa saja dari orang yang biasa mengerjakan salat, terlebih lagi mereka yang tidak mengerjakan salat. Salat orang-orang yang bakhil dan menghargai anak-anak yatim, serta tidak mau menghimbau di orang-orang yang melakukan kebajikan, tidak melepaskan mereka daripada pergolongannya sebagai orang-orang yang mendustakan agamanya Allah. Karena orang-orang yang percaya dengan agama niscaya akan mengajarinya sholat dengan penuh hatinya, bukan dengan hanya fisik dan sholatnya, sedangkan hatinya lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermunajat kepada Allah, ud'u yastajib lakum, memintalah kepadaku kata Allah, pasti akan kukabulkan. Lanjutan daripada ayat tersebut, wa tadarru khafiyah, meminta dan memohon kepadaku jangan dalam keadaan lalai. Dan terakhir ayat lanjutannya, alladzina hum yura'un. Ini antara yang ketiga, selanjutnya adalah orang yang melakukan perbuatan dengan dia ingin mendapatkan pujian yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah famuna kadala yarmu'an an-nar wa la tadhakkaruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu di antaranya orang yang menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri hanya dengan malas, mereka bersujud hanya dengan riya dengan salatnya, lalu di hadapan manusia mereka rajus dengan menunjukkan dengan kemampuannya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.
Quran surah An-Nisa ayat 142. Para hadirin wal hadirun jemaah-jemaah rahimakumullah, maka Nabi baginda Rasulullah SAW pernah menegaskan di antaranya orang meminta dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda beliau, "Innallaha wa la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin." Aku tidak akan mengabulkan suatu permintaan, dan aku tidak akan mengabulkan suatu permohonan, dan aku tidak akan mengabulkan suatu doa apabila mereka meminta dan memohon doanya dalam keadaan lalai. Adapun ciri yang selanjutnya adalah orang mereka yang tidak memiliki kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yamna'un al-ma'un," dengan enggan menolong dengan barang berguna. Quran surah Al-Maun ayat terakhir. Mereka yang tidak mau memberikan barang-barang yang dibutuhkan orang-orang yang membutuhkannya, sedangkan barang itu tidak pantas untuk ditahan. Ayat ini menegaskan barang pedulian sosial ciri orang yang mukmin, dan adalah orang-orang yang tidak memiliki pedulian sosial termasuk orang-orang yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami ciri-ciri pendustanya agamanya Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kita menjauhi sifat-sifat tersebut dari berbuat kemaslahatan dan memelihara anak yatim dan memberikan perhatian fakir dan miskin, terutama sanak saudara kita yang dari dalam keadaan sana di Palestina dan bergoncang-ganting, mereka tidak memiliki ayah dan memiliki ibu, maka kita sepatutnya untuk memelihara mereka. Di antaranya adalah ummuhu bersama baginda Rasulullah SAW, menunaikan mereka serta menunaikan sholat dengan agama penuh khusyuan sehingga nilai-nilai ibadah dan melakukan agama yang mereka tidak akan membekas dan melekat, dan sesungguhnya sehingga nilai-nilai ibadah itu yang kita lakukan lalu memberikan manfaat bagi pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat, dan dapat terwujudnya rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, menebar rahmat bagi alam semesta. Para hadirin wal hadirun jemaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, berumah tangga, bersosial maupun tatbiqul khairat menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت وخير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ya man nafi'an wa iqtisad bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila mati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi abdi bada'ihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala bi kitabihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa qurra'atihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa radiyallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa lil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur wa lil mujahidin fi Palestin.
اللهم ارحم ولنا في فلسطين. اللهم اغفر ومن يحمل ولنا في فلسطين. اللهم احمنا البلاء والوباء والفشاء والمنكر في بلدنا إندونيسيا خاصة، في كل بلد كلهم من عين عين. والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.